Mungkin sekarang nih mawon apa awal-awal mungkin keluarga niku apa posisinya ten ngenalke seni rupa kayak apa mawon Oh. Jadi secara langsung kenal seni rupa kayak apa Oh, awal-awal seni rupa itu ya. Mungkin pas cilik dari kenal terus akhirnya ngerti seni rupa terus tertarik kalau seni rupa terus akhirnya belajar apa otodidak atau apa oke ya 1, 2, 3 mungkin awal pas alit mau Ya sebenarnya kalau kecil tuh sebenarnya sudah punya kesukaan ya melukis, ya coret-coret lah pokoknya. Tapi kan orang tua bukan nggak ngerti itu, sebenarnya nggak ngerti dari apa yang sebenarnya saya suka. Jadi apa ya, sering itu loh kita itu tidak terfasilitasi tentang apa dari apa yang diingini gitu. Jadi waktu itu ya nggak sempat untuk dikembangkan. Jadi misalnya tentang warna tentang apa itu kan nggak punya. Jadi kalau waktu itu yang saya ingat waktu kecil tuh saya suka melukis-lukis tuh di tanah sama lidi itu loh. Ya itu yang saya ingat waktu dulu bahwa saya mulai senang melukis sebenarnya berawal dari situ. Jadi sama teman-teman tuh ya kalau habis nonton apa itu cara menceritakannya ya kalau ya di tanah itu kita coret-coret di tanah itu. Ya itu. terus apa tahun-tahun pinter Pak itu Waduh itu saya itu waktu itu masih TK ya waktu itu iya. Jadi sebenarnya saya niru kakak saya itu kesukaannya begitu coret-coret di tanah. Jadi akhirnya saya ikut-ikutan di sebelahnya atau apa itu melukis-melukis macam itu. Terus kemudian mulai mungkin SMP apa udah gimana perkembangannya? Sebenarnya sampai SMS masa sekolah SD sama SMP itu saya nggak sama sekali nggak ngalami perkembangan, cuma ada perasaan suka aja itu. Apalagi kalau sudah melihat orang melukis itu tertarik sekali gitu loh, tertarik sekali. Jadi sebenarnya waktu SD SMP nilai menggambar pun tidak bagus karena ya tidak dikembangkan itu tadi, nggak ada fasilitas untuk mengembangkan itu. Ya kemudian baru SMA itu kakak saya kan sekolahnya di Malang itu, ekstranya ikut seni lukis. Kebetulan waktu itu kan temannya Mas Kubu. Nah waktu dia ikut ekstra melukis, hasil karyanya itu dipajang di dinding-dinding. Nah mulai di situ saya tertarik gitu loh. Dari cat yang tersisa itu saya mulai mengambil dan saya mulai ikut-ikutan melukis. Dan ternyata lukisan saya itu dianggap lebih bagus. Akhirnya saya waktu itu dikenalkan sama teman sekolahnya yang kebetulan juga pelukis. Jadi akhirnya saya diajak ke Mas Kubu. Dikenalkan, di situ saya mulai mengenal cat minyak, kanvas, apa. Di situ saya mulai mengembangkan sendiri. Tapi ya sebisa mungkin waktu itu saya SMA ya, sekitar tahun berapa, berarti tahun 82 sebenarnya saya sudah melukis tuh. Tapi ya cuma waktu itu sih cuma melukis, keinginannya nggak lebih, hanya sekedar pingin hobi aja itu. Yang setelah sama Pak Kubu apa yang didapati? Waktu itu saya waktu itu ya sempat ngelukis tapi ngerepo lukisan yang saya suka gitu loh. Ya waktu itu kan di Batu sendiri nggak ada panutan untuk melukis. Sebenarnya melukis itu gimana, saya nggak punya referensi. Iya, cuma tahu kalau orang melukis itu ya pokoknya ngambil gambar dicontoh itu sudah saya anggap melukis. Nah, dan waktu itu saya sebelum belajar melukis itu sebenarnya ada dasar, saya itu pernah jadi tukang letter. Tukang letter waktu itu kan tangan, misalnya board sekolah itu loh. Oh, iya. Terus tulisan-tulisan di toko, di apa itu kan waktu itu masih dikerjakan dengan tangan. Saya waktu itu sebelum melukis itu sudah ya di situ. Iya. Sampai kapan itu, Pak? Ya waktu itu saya masih sekolah, kebetulan tetangga itu ada yang buka. Nah, di situ saya awalnya bantu-bantu. Dari bantu-bantu itu akhirnya setelah orangnya itu beberapa tahun terus pindah, saya mulai buka sendiri, tapi nggak buka secara resmi pakai
board atau apa, cuma apa orang udah tahu kalau ada kerjaan-kerjaan letter tuh saya terus dipanggil tuh, spanduk, baliho gitu. Kalau setelah itu, selain letter itu, Nah, waktu itu lukis juga gitu. Awalnya sebenarnya nggak ada apa keinginan untuk jadi pelukis atau apa. Sebab waktu itu yang saya inginkan cuma pengen melukis potret untuk kerja itu aja. oh iya iya iya. Tapi udah menerima ini pesanan-pesanan juga. Belum waktu itu ya. Setelah saya mulai belajar di Mas Kubu, terus saya tahu caranya melukis sedikit, saya mulai ngembang-ngembangkan sedikit. Tahun-tahun berapa, Pak? Sekitar tahun berapa ya? Waktu itu saya SMA kelas 2. SMA kelas 2. Iya. Itu udah banyak apa yang teman apa banyak orang yang melakukan itu. Kalau saya lukis potret atau apa? Lu waktu itu ya di Batu saya belum kenal, yang saya kenal cuma Mas Kubu. Itu yang saya baru kenal, saya tahu siapa Mas Juari itu udah tahu. Dulu kan sekolahnya di depan sini. Dia sering itu melakukan apa melukis-melukis sama kapur di papan tulis itu saya lihat dan tertarik. Terus setelah itu setelah SMA saya tuh udah enggak punya rencana untuk apa? Untuk mengembangkan. Kebetulan saya itu cari kerja ya. Tamat SMA itu nggak memikirkan kuliah waktu itu ya apa masalah biaya ya, jadi nggak berani apa harus kuliah atau apa. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja dan ya di mana saja pokoknya ada kerjaan saya melamar. Dan dari kegagalan itu saya kok teringat saya dulu pernah belajar melukis, gimana kalau saya kembangkan untuk melukis potret gitu loh. Akhirnya saya ingin belajar. Akhirnya waktu itu terus Tahun berapa udah mulai setelah tamat SMA belum, masih belajar ya. Kebetulan waktu sama Pak Kubu juga. waktu itu kan saya ya ke Mas Kubu, terus kan akhirnya saya kembangkan sendiri. Dan waktu itu terus saya melukis mengembangkan di rumah. Akhirnya Pak Juari itu, Mas Juari itu dengar kalau kan teman kakak saya. Akhirnya Mas Juari itu dengar, anu ya adik kamu melukis ya? Oh iya, ini. Akhirnya Mas Juari ke sini, saya dimasukkan ke Pondok Seni. Ya, akhirnya diajak pameran. Waktu itu kalau pameran kan misalkan mulai masuk tahun berapa ya itu sekitar saya lupa itu. Pokoknya saya sudah tamat SMA itu. Ya. Sekitar pokoknya di atas tahun 84. Ya, akhirnya waktu itu saya banyak apa? Kan mulai ada kumpulan, ada yang banyak ditengok, dan di situ saya mulai bisa belajar ke siapa-siapa saja gitu loh. Di sana mulai kenal Mas Patri, ya pokoknya senior-senior saya waktu itu banyak lah. Saya banyak menengok ke sana, mulai apa timbul apa tidak hanya sekedar ingin melukis potret, ternyata banyak tawaran bahwa melukis itu bisa melukis macam-macam gitu. Dan rata-rata waktu itu ya realis atau naturalis yang berkembang di Batu, Mas Ian. Itu udah mulai menerima pesanan belum? Dan setelah itu, setelah pameran itu kita mulai iya pameran tapi dengan karya seadanya. Waktu itu kan memang pameran itu tuh jadi waktu ada peresmian pasar, ada pameran pembangunan. Biasanya teman-teman itu ada yang apa dikasih stand, akhirnya di situ ada kerajinan, ada seni lukis yang 84 itu ya? Tahun ya sekitar 84 85 itu ya. 84. Iya. Itu udah mulai pameran barang. Ya, pameran pembangunan aja ya, karyanya sih ya karya-karya, ada yang repro, ada yang apa itu. Kan waktu itu di Batu juga masih belum ada pelukis yang apa? Ya ada, cuma kan apa ya yang kita belum dikenalkan dengan ragam lukisan yang macam-macam, yang rata-rata ya masih realis lah, yang nyata gitu, realis atau naturalis itu. Sejak pameran itu, habis pameran itu? Ya di situ saya mulai mengembangkan, yaitu akhirnya pingin juga yaitu jadi pelukis potret. Nah akhirnya di situ mulai ada ya apa? Bergaul dengan senior-senior, itu mulai dikenalkan dengan lukisan-lukisan yang macam-macam. Di situ mulai dipinjami buku, misalkan waktu itu ada lukisan-lukisan yang apa koleksi Pak Karno itu. Nah itu mulai saya di situ bisa melihat banyak ragam
seni lukis itu. Dan waktu itu kalau nggak salah melihat pameran tuh kalau di Batu belum ada ya, waktu itu ke Malang itu aja jarang-jarang gitu. Iya. Kalau ada pameran lukisan yang sifatnya bisa untuk apa ya, kita tahu tentang seni lukis itu loh. Iya. Iya. Dulu di Batu anu ya, belum galeri itu juga belum ada ya yang raos itu ya? Belum Ya? Belum. Masih kumpulan pondok seni Batu. Iya, kalau pondok seninya ada, tapi biasanya berkunjung antar studio ya, studio seadanya gini. Tapi teman-teman ya. Ada agenda berkunjung ke studio? Enggak, itu enggak ya, pokoknya spontan aja. Setiap hari itu cara belajarnya memang semacam itu. Jadi kadang-kadang yang membimbing itu yang datang, atau kadang-kadang kita yang butuh mengunjungi juga, mau lihat karya-karyanya gitu. Biasanya menginisiasi terus, ayo berkunjung, ada Pak? Enggak ada sebenarnya. Ya itu sampai saat ini masih berkembang seperti itu. Ya awalnya sih. Natural, anak foto, terus Iya. jalan. Iya. Dulu kalau ya saya ingat, saya justru kadang-kadang yang belajar ini bukan yang pingin ke yang lebih senior, tapi yang senior itu kadang-kadang butuh teman tuh, cari di mana ada orang lukis, ya dipanggil untuk dijadikan anggota, bahkan dikunjungi sampai kemana-mana. Itu ada anak lukis itu dikunjungi, diajak kumpul, dijak masuk ke pondok seni itu. Sudah berapa orang itu Pak dulu waktu itu? Kalau saya waktu itu sebenarnya waktu itu masih berapa? Sudah banyak sebenarnya. Saya itu kan generasi ketiga di pondok seni. Generasi ketiga itu udah ada 50-an itu banyak. Udah ada. Waktu pameran tuh sudah ada segitu. Tapi campur ya, dari macam-macam, dari siswa, dari iya itu ada, pokoknya yang dianggap melukis tuh diajak semua gitu. Ada kalau 50 ya. Nah itu karya yang seperti apa waktu awal-awal Pak? Awal-awal saya itu ya melukis potret, kadang-kadang ya binatang, seperti melukis binatang itu apa gitu. Terus Pemandangan. Mulai sejak itu yang mulai itu berapa tahun? Oh, yang masih konsisten motret Itu sampai beberapa tahun ya. Jadi belajarnya ya cuma melukis potret sama itu kerja letter itu. Itu yang terus iya. Meskipun ya buat spanduk, waktu itu spanduk kan masih ditulis tangannya. Iya. Kalau yang mulai udah berubah Pak? Akhirnya ya setelah sedikit eksplorasi gitu. Nah, setelah kita melihat karya-karya ya waktu itu ke Malang kan biasanya ada tuh pameran pelukis Jogja di Dewan Kesenian Malang. Di sini udah mulai ingin lihat gimana sih seni lukis yang dianggap. Siapa sih ingat-ingat Pak? Waktu Jogja itu kelompok dari Taman Sari, Mas Harjiman ya. Iya, waktu itu pameran di Dewan Kesenian Malang sana. Ya, itu pertama kali kita melihat pameran di luar dari luar daerah itu. Terus dari situ? Di situ mulai ternyata kita ya belum mengerti macam-macam karya semacam itu gimana sih, melihat karya semacam itu. Waktu itu kan banyak dekoratif, banyak yang kita nikmati waktu itu ya yang kita bisa aja, waktu itu yang realis, yang naturalis gitu ya. Tapi yang aneh-aneh gitu kadang-kadang kita masih belum bisa menikmati, udah lewat aja, kita nikmati yang bisa aja. Ya kita nggak ngerti bentuknya kan, waktu itu kan ya di sini kan nggak banyak dikenalkan dengan karya-karya semacam itu. Waktu itu kan kebanyakan rata-rata di sini pelukisnya kan realis semua, naturalis gitu. Jadi ketika melihat karya yang menyimpang dari itu kita nggak ngerti. Ya mungkin waktu itu ada yang abstrak juga, malah nggak ngerti kan gitu waktu itu. Terus kemudian perkembangannya setelah melihat itu kita mulai tanya-tanya kepada yang lebih mengerti. Kadang-kadang ya meskipun kan ada yang lebih bisa mencerna, dia menceritakan begini, akhirnya kita mulai ada perkembangan sedikit ya dari akhirnya rutin acara-acara diskusi itu ya semacam saling kunjung itu. Kalau kita nggak mengerti apa, kita tanya yang ngerti yang mana gitu. Kan kalau mereka yang datang ada perkembangan apa gitu, yang kita kan kadang-kadang yang dibimbing itu dari pembimbingnya juga mengunjungi ada perkembangan apa ini dari yang sedang belajar ini. Terus sampel-sampelnya siapa yang biasanya terus tujuan terus ADW ini kita terus
nanya-nanya gitu biasanya? Ya, ya yang saya anggap senior-senior waktu itu ya ada Pak Juari, Mas Patri, Mas Kubu. Waktu itu ada Mas Slamet Enkus, itu kan saya anggap yang berangkat lebih awal dan dia sudah mengerti dan punya buku-buku, mulai ada buku-buku apa ya. Waktu itu bukan buku yang mahal, tapi buku tentang seni lukis itu ada yang sudah punya. Jadi kita sudah bisa pinjam, mulai belajar itu apa. Dan akhirnya sambil tanya-tanya itu, gimana sih karya kok yang begini, akhirnya di situ mulai. Terus di samping itu waktu itu kan Mas Aton, Mas Andri itu kan pernah kuliah ada yang di Bandung, ada yang di ISI. Nah waktu pulang itu kita mulai tanya-tanya. Bahkan Mas Aton kan juga ngajar kalau waktu itu setelah kita dipinjami tempat Galeri Raos itu kan ada diadakan workshop itu. Kita nyoba dengar apa yang diceritakan, kan kita sebenarnya melukis ya melukis, pokoknya melukis, jadi nggak ada misalkan waktu itu kita mulai dikenalkan dengan sketsa, drawing, apa waktu itu, iya kita mulai mengenal itu. Sebelumnya kita nggak tahu melukis, pokoknya ya kita tahu lukisan bagus, kita contoh ya udah, kayaknya itu sudah selesai gitu. Ternyata pengalaman dari senior yang datang dari luar daerah dan kuliah kita mulai tahu, mulai dikenalkan dengan macam-macam. Ternyata melukis itu nggak hanya cat, ternyata ada tinta, ada pensil, itu kita mulai tahu lah. Setelah itu mulai akhirnya terus berubah, terus yang mulai berubah model-model kayak lukisannya waktu itu. Ya setelah saya realis ya, itu sering waktu itu dari senior-senior itu kalau kita niru-niru tuh sering diolok-olokkan gitu. Ini lukisan kayak ini, mulai belajar sendiri. Kita sebenarnya bingung melukis itu mulai dari mana gitu loh. Akhirnya dari seringnya dikritik kita mencoba-coba mengembangkan imajinasi, kita bebaskan, tidak meniru karena teknik sudah dianggap selesai. Akhirnya coba kembangkan menurut imajinasi sendiri. Akhirnya saya waktu itu ya dari belajar skate, dari belajar apa itu mulai saya kembangkan. Ya mulai dari situ kita mulai mencoba menyimpang dari kebiasaan, misalkan nggak harus realis atau naturalis. Waktu itu saya mencoba dengan teknik-teknik yang beda dari biasanya. Waktu itu apa ya, pakai cat minyak tetap, tapi ya yang seperti di foto ini ada yang ya, nah ini belum, ini sudah yang dulu tuh ya macam-macam begini loh. Oh iya. Jadi di situ mulai banyak menghilangkan ini ya, malah banyak menghilangkan apa namanya, bentuk realisnya ya. Iya, tapi kan di luar itu saya nggak pernah ninggal realis. Jadi walaupun saya melukis macam itu, tapi pesanan-pesanan tetap realis. Bahkan sampai hari ini gitu. Sampai hari ini saya kan masih mengerjakan pesanan-pesanan realis. Tapi awal mulai terus aku harusnya gambar beda, itu kesadaran apa Pak waktu itu? Ya karena itu gesekan sama teman-teman itu ternyata banyak pilihan, banyak untuk bisa dikembangkan tentang kreativitas itu. Bahwa kita bisa kok melukis yang ya semampuan saya waktu itu. Sebenarnya sebelum melukis realis itu kan ada biasanya didasari dulu, mengisi warna dulu, setelah kering kan baru didetail. Tapi setelah waktu itu pengalaman saya justru waktu masih memberi warna dasar itu kok saya sudah merasa puas. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya ingin gaya semacam ini gitu loh. Jadi nggak harus diselesaikan secara realis ya. Akhirnya lama-kelamaan saya mulai merusak bentuk, mulai apa itu. Jadi bentuk nggak harus realis. Akhirnya saya mencoba ya bentuk-bentuk yang pokoknya nggak lazim pada biasanya itu loh, nggak seperti yang saya kerjakan tuh. Tapi untuk teman-teman ki lazim, maksudnya untuk teman-teman ki ono gesekan. Ya waktu itu ya saya dianggap cukup berani waktu itu gitu loh. Waktu itu kamu kok berani begini, apalagi ada ya senior saya yang waktu itu orang tua. Jangan macam-macam, karya itu yang biasanya aja, yang dilihat mata enak. Jadi ya waktu mencoba semacam itu ya ditegur juga gitu loh. Tapi ya saya sudah sudah terlanjur suka semacam itu ya.
Akhirnya lama-kelamaan berkembang sampai akhirnya itu tahun berapa itu pameran di Taman Budaya Surakarta. Ya itu saya mulai buat karya-karya semacam itu dan dipamerkan. Oh kalau itu sebelumnya itu. Tapi sempat. Iya, tapi itu selalu dikritik. Kan itu memang masih meniru, meskipun itu imajinasi saya waktu itu masih meniru senior saya. Waktu itu saya selalu tertarik. Ya, waktu surrealis juga ya? Iya, waktu itu tapi sering dikritik. Kamu jangan niru-niru terus. Tapi ya sulit ya, gimana caranya mengembangkan, memulai itu kan sulit. Kalau nggak ada yang ditengok dulu itu. Kalau yang di Surakarta itu apa karyanya? Ya yang itu, yang mulai menyimpang dari biasanya itu. Yang ini? Ya. Kalau ini sudah apa? Sebenarnya ini sudah apa ya? Lewat itu. Iya, setelah di Surakarta itu saya mulai, ternyata di situ pun dianggap belum selesai sama teman-teman, masih dikritik juga ya. Coba kamu itu memulai lagi suatu dari nol gitu, awal dari dirimu, coba kamu memulai dari skate gitu. Waktu itu saya nggak tertarik, kebiasaan pakai cat minyak atau apa. Biasanya kok ini bekerja waktu itu kayak apa? nggak pernah mulai dari pensil ya, kan nggak pernah itu pakai skate atau pakai tinta, nggak pernah. Tapi belajar langsung cat minyak. Waktu itu dari Surakarta saya ke Jakarta, diikut teman gitu, katanya kalau kamu punya keterampilan melukis, saya ikut aku aja di sana, mungkin dikembangkan di sana. Ya ternyata di sana saya mulai nggak ada bahan waktu itu untuk melukis, nggak ada. Saya itu ya akhirnya itu tertariknya, saya ingat waktu diajari Mas Aton itu bahwa skate itu melukis itu nggak harus pakai cat minyak atau apa. Nah, ternyata dengan pensil, dengan apa, pakai kertas itu boleh. Di sana saya memulai, karena nggak ada apa-apa itu saya memulai dari skate itu. Itu selama lama di Jakarta? Itu 3 bulan. 3 bulan? Iya, akhirnya saya nggak cocok karena nggak bisa belajar di sana, kan dituntut pelukis yang memang sudah jadi karyanya. Oh, itu di Jakarta itu apa? Waktu itu studio. Oh, kerja studio? Iya, studio. Teman tuh punya studio, saya suruh di sana. Katanya kalau kamu punya keterampilan melukis bisa untuk hidup di sana. Ternyata waktu di sana saya nggak menemui seperti apa yang dia katakan. Akhirnya waktu itu sempat studio potret itu apa gimana? Studio lukis. Studio lukis. Iya, dari teman-teman tuh banyak yang ngumpul. Mana? Waktu itu di Raden Saleh. Di Raden Saleh. Iya. Dekat tim. Oh, dekat tim. Iya. Nah, waktu itu terus ada pekerjaan besar. Terus saya ikut bantu, dapat ya buat lukisan itu 30 meter kali 3 meter. Saya ikut bantu di sana. Akhirnya setelah dapat ongkos itu saya memutuskan untuk pulang. Pengen ngembangkan di batu aja, kayaknya kok lebih, menurut aku lebih cocok tuh, lebih apa ya, kalau di sana kita sudah belum apa ya, karya itu belum, teknik itu belum matang kok sudah harus masuk ke apa ya, yang harus laku gitu loh. Jadi kalau di sini kan saya harus belajar matang dulu baru gitu lah. Dan waktu itu merasa masih nanggung. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali untuk mengembangkan di batu aja. Kemudian kalau yang udah mulai ini ya, lulusan pulang belum? Oh, kalau ini kan sudah tahun sekitar 2000-an. Pulang ke Batu itu udah bikin apa? Di Batu itu saya masih mengembangkan skate. Dari skate itu akhirnya saya akan mengalami jenuh akhirnya. Ada Pak skate-skate itu? Ada. Data-datanya ada? Skate-skate-nya? Skate-nya itu saya bungkus plastik tuh, saya masukkan jadi mulai awal saya pensil itu ya. Masih itu? Asik ada. Dari karya-karya kecil semacam ini ada sebenarnya di situ tadi. Pernah foto Mbak? Ya? Pernah difoto nggak? Belum. Jadi ya saya nggak tahu waktu itu bagus atau jelek, nggak tahu. Pokoknya saya kumpulkan, saya nggak ingin buang gitu. Saya kumpulkan. Akhirnya di situ saya mulai menghilangkan bentuk-bentuk dari skate itu. Akhirnya saya akhirnya tinggal garis-garis, dan di situ saya mulai masuki dunia abstrak. Oh, sudah langsung masuk abstrak? Iya, aliran abstrak ya. Aliran atau apa ya abstraknya nggak tahu, tapi waktu itu saya sudah. Kenapa, Wi? Ya karena itu tadi
bentuk-bentuk hilang, tinggal garis-garis, dan ternyata waktu saya tuangkan di kanvas saya harus cuma main-main warna aja. Sudah mulai ini nggak ada tema-tema ya? Apa ono sing ngomong kayak belum? Saya sampai saat ini sebenarnya nggak pernah itu. Nggak pernah. Iya. Ya pokoknya waktu itu kan pulang dari Jakarta saya kan buka toko ya. Karena takut kalau di Batu itu melukis tanpa ada iya untuk iya untuk hidupnya itu apa, dan untuk terus bisa melukis itu saya harus membiayai dari mana. Akhirnya saya memutuskan buka toko. Jadi tiap hari itu saya cuma di toko ambil melukis. Jadi nggak pernah terpikir, pokoknya coret-coret saya enaknya aja. Itu ada ya masihan karya-karya saya membuat itu dari kertas-kertas bekas, dari koran, dari apa yang ukuran kecil-kecil itu saya coreti. Karena kalau besar kan apa ya, waktunya lama, terus kita terganggu harus apa sambil melayani orang gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan melukis itu kecil-kecil. Masih nyimpen Pak? Nyimpen itu. Enak selo pengen motretan. Ya ini masih saya bungkus plastik. Iya. Oh iya. Nah, ono fotone mau Pak? Nah sebenarnya ada ya dari tadi ada yang saya apa? Oh di SKS itu? Itu salah satu sebagian ya kayak gini-gini itu. Ini tahun 97 saya mulai ngembang. Oh ini asli tadi? Iya ini sket tinta ini. Wih, asli. Gini. Dan saya punya ratusan kalau ini yang abstrak. Ya waktu itu pakai tinta Cina, pakai pensil, pakai spidol, apa saja pokoknya media saya sudah mulai berani apa, nggak terikat harus cat minyak atau cat air. Jadi waktu itu saya punya pensil ya pensil, punya spidol ya spidol. Tapi kalau ada yang digital aku mau nanti Pak. Ya. Pokoknya harus ada foto-fotonya lagi. Mau ya nanti ya. Oh iya. Mamanya. Ya. Saya tuh di sini sampai Rabu sebenarnya. Iya. Sampai Rabu, mungkin malam Pak. Sebenarnya ada ini ya, ada berapa ya? Kalau kertasnya saya punya ribuan tuh. Ya motret enggak? Ya mulai sket sampai abstrak. Jadi catatan saya. Oh, aku pengen melihat itu. Men kuwi ngelengkapi umpamanya ditampil ini kan. Ya kuwi maksudnya saya ngomongnya kan arsip kadang-kadang ya harus dilihat usul. Iya. Maksudnya Bapak gambar kayak gini kan ada prosesnya panjang menurut. Iya. Engko nak ujung-ujung tampil kayak gini kan ya tadi. Iya. Iki biar awalnya kayak apa? Bener. Wah, kadang-kadang orang juga delok tekniknya ngono gimana. Ujung-ujung gambar ngono kuwi tapi secara belajar kayak anatomi ngono kuwi ra bener iki ujung-ujung mlayu ngene iki ya. Kadang-kadang bermasalah tapi kadang-kadang juga enggak. Tapi nak kuwi kelihatan prosesnya kan apik kuwi. Iya. Ya dari situ saya mulai banyak menyimpang terus, secara nggak sadar itu. Kok tiba-tiba pengen begini, tiba-tiba terus berubah. Dengan kertas itu kan saya nggak terbebani. Apa itu harus karya itu kalau cat minyak kan lain, dipertimbangkan kan harus jadi karena biaya mahal. Ya itu termasuk abstrak yang karena sini dari siapa abstrak Pak? Abstrak waktu itu saya menyukai ada ya waktu itu kalau mengatakan abstrak apa yang saya katakan benar apa enggak ya kayak Paul Klee, Kandinsky atau itu abstrak atau enggak, saya kan nggak pernah belajar itu kak. Pokoknya nggak ada bentuk saya katakan abstrak gitu. Terus habis abstrak terus ya saya dari mulai bentuk yang ya mulai garis macam-macam saya akhirnya saya apa pengen gabung-gabungkan itu. Setelah abstrak sebenarnya kolase karena keterbatasan media cat saya itu sering kehabisan ya. Saya waktu itu mau boros dan kan produktif sekali. Cat itu sebentar-bentar habis tuh. Akhirnya saya nggak punya cat. Saya hanya memiliki lem sama kanvas itu masih mungkin ya ada spanduk atau apa. Akhirnya saya di situ mulai menggunakan itu. Itu secara alami nggak ada ternyata ada referensi? Enggak, waktu itu enggak, sudah kebutuhan saya harus melukis. Misalkan nggak ada cat itu gimana? Akhirnya saya mulai itu apa? Kan banyak di toko itu apa? Kertas-kertas apa bungkus makanan itu mulai saya potongi, saya tempel-tempel, saya apa ya sudah kayak bermain-main itu. Ya ini ada yang di dalam itu ini termasuk karya-karya kecil saya abstrak itu yang saya anggap nggak jadi itu saya bentuk semacam itu. Iya monggo itu. Betul berapa? Iya. Semakin pulang atas. Itu salah satunya termasuk yang di sini tadi. Iya. Ada kalender saya potong-potong.
sket itu tidak dipakai untuk. Iya, yang saya anggap nggak kurang bagus tuh kadang-kadang saya tempel-tempel lagi, saya tambah apa gitu. Tapi itu nggak cuma sekedar ini, sekedar ya kira kurang gitu, apa ada lain lagi? Saya mungkin kepuasan atau apa gitu. Ya kalau puas tetap puas ya, tapi apa ya, karena kebutuhan tuh kadang-kadang ya kayak orang lapar tuh kadang-kadang kan nggak mikir makan mau makan apa, itu kan pokoknya perut terisi kan, kayaknya seperti itu. Akhirnya di situ saya mulai ngembang media apa saja sebenarnya bisa. Dan saya saya kan dari kayu bekas, dari apa saja sudah saya buat karya, termasuk waktu dapat Philip Morris 10 besar itu kan saya juga pakai itu. Cerita, Pak, gimana tuh prosesnya waktu itu? Waktu itu saya membuat karya di atas triplek, ya saya pakai apa? Batang-batang korek, terus sapu lidi, sama koran itu saya tempel-tempel. Saya coba ikut-ikut. Nah ternyata waktu itu diterima dan masuk 10 besar, saya nggak nyangka juga gitu loh. Nah, mulai sejak itu Ya mulai saat itu semakin yakin bahwa saya berkarya semacam itu. Cuma kadang apa kendalanya kan tempat menyimpan. Sebenarnya saya sudah buat banyak dulu karya-karya kayu. Cuma saya nggak punya tempat menyimpan. Akhirnya saya bungkus plastik. Nggak taunya ditempati tikus, wah hancur semua, rusak. Jadi sampai saat ini saya nggak berani. Kadang-kadang aja saya pingin. Tapi kalau mengumpulkan bahan bekas masih terus sampai saat ini. Ada apa itu saya kumpulkan, suatu saat mungkin saya membuat karya. Tapi nggak bisa membuat karena masalah tempat. Akhirnya saya mencoba menuangkan ke karya-karya yang semacam ini. Ya semacam tadi ya yang ada apa tongkol jagung atau apa, itu kan sebenarnya pingin mengungkapkan yang seperti itu, tapi karena nggak mungkin saya lakukan menempel yang asli, akhirnya saya mencoba kembali menggabungkan itu kolase sama realis tadi. Saya garap dengan tangan biasa. Kalau ini Pak, selain apa kolase dan itu kan saya macam-macam ada teks juga, itu ngaruh nggak dari apa bekerja di letter itu? Ya kayaknya waktu itu ya setelah kita tahu ya, kalau dulu letter kan nggak saya anggap sebagai seni lukis, tapi lama kelamaan setelah berkembang akhirnya pingin juga memasukkan. Sebenarnya waktu itu saya kan huruf-huruf ini kadang-kadang saya huruf itu berbentuk kata-kata. Sebenarnya kata-kata sendiri pun tidak saya kendaki untuk dibaca, saya butuh huruf-hurufnya saja. Akhirnya setelah berkembang lama akhirnya saya hilangkan. Saya nggak perlu kata-kata itu kok sebenarnya. Cuma kadang-kadang kan saya tinggal ngambil, misalkan di koran ada apa saya sobek kata-kata apa itu saya tulis hurufnya, tapi saya nggak butuh kata-kata. Akhirnya cuma huruf aja yang sekarang saya kembangkan. Semua ya, nggak cuma sebenarnya kata, gambar juga kadang-kadang gambar. Ya ini ada hasil lomba apa menggambar anak-anak. Itu teman ngadakan, saya tertarik juga, ada yang nggak masuk nominasi itu yang dianggap. Saya ambil, mungkin saya bisa berkarya dengan ini saya coba ini hasil dari lomba mewarna. Bisa nggak cerita Pak, prosesnya berkarya sih sekarang? Biasanya modelnya terus. Kalau saya saya acak. Saya sebenarnya gini ya, makanya ketika saya skate itu juga masih kepake. Ya kadang-kadang. Makanya saya ada salah seorang mengatakan saya dianggap nggak konsisten terhadap karya kan itu. Saya tuh sering tiba-tiba pengennya yang apa yang sudah pernah saya miliki itu tiba-tiba saja saya melukis. Misalkan coretan-coretan ini, kan saya sebenarnya terinspirasi dari keponakan. Misalkan saya ngajak, tiba-tiba saya melihat itu, pingin kayak ada itu gitu coretan-coretan. Nah, akhirnya untuk supaya apa ya, yang saya coretkan itu tidak terlalu sempurna, akhirnya mencoba saya menggunakan tangan kiri supaya kesan seperti anak-anak gitu. Ini pakai tangan kiri. Jadi kalau tangan kanan kan apa terlalu dibuat-buat, kalau mau kelihatan seperti salah. Kalau tangan kiri kan memang nggak bisa, akhirnya seperti anak-anak gitu ini. Nah ini Pak, apa namanya, sudah mulai ada bahasan yang harus diungkapkan kan Pak dari
selama iki mungkin ono beberapa lah, mungkin bisa wae mengenai highlight selama iki berkarya mungkin. Ya, Secara umum apa mungkin ada spesifik beberapa mungkin pernah menampilkan itu nih karya, ono pesene apa ono sing pengen diomongke ono ya kadang-kadang begitu saja mengalir, tapi kadang-kadang pingin juga gitu loh. Ya seperti itu kan, sebenarnya saya nggak pernah mengonsep sejak awal saya bikin berkarya semacam ini gitu kan, enggak. Jadi kadang-kadang kan saya itu berproses seperti ngalir aja, meletakkan apa dulu gitu. Tapi setelah terjadi semacam ini, iya baru dikembangkan. Ya semacam ini kan sebenarnya saya nggak tahu kalau jadinya seperti ini. Awalnya saya cuma pengen melukis wajah itu aja. Nggak tahunya di tengah proses itu tiba-tiba muncul pingin merusak atau ya, mengisi ya itu. Ide merusak nih, iya itu spontan, sering spontan tuh ya. Ya dulu kan kadang-kadang sering ini kalau saya kan buat realis-realis semacam Einstein itu kan kadang-kadang memang saya buat untuk pesanan atau apa ya. Tapi tiba-tiba kadang-kadang ya pengen melukis gitu, tapi di tengah proses itu kita pengen merusak, kita lakukan aja. Yang pesanan tadi. Ya sebenarnya bukan pesanan dalam artian itu nanti bisa kita ganti yang lain gitu ya. Tapi karena di tengah proses itu kayaknya kalau dibeginikan itu kok menarik, nah, akhirnya saya lakukan juga gitu. Ya, kalau ini kan gitu ya. Jadi ya ini mulai bambu-bambu ini saya tertarik dari apa yang sehari-hari ada. Nah, ya kalau yang itu kan sandal jepit yang besar itu. Saya tertarik misalkan sampai kolase yang material kayu itu ya Bang? Ya itu kan apa kebiasaan dari yang lalu itu, sering buat itu ya. Terus akhirnya sering ketika melukis gini merasa jenuh, pengen juga dengan media-media yang lain gitu. Biasanya keputusan gue terus kurang marem, apa piye, apa pengen nambah-nambahi, berkembangnya kayak apa? Ya terus berubah, saya merasa terus berubah. Ketika melakukan ini kadang-kadang muncul lagi pingin yang gini terus. Kalau yang itu kan misalkan apa kulit kacang, ya saya tempel kulit kacang yang asli itu, kerikil atau apa saya masukkan. Tapi kalau ini kan karena untuk memudahkan menyimpan, akhirnya saya lukis. Oh iya. Kan kalau gini kan bisa, misalkan kita mau pengen melukis lagi, ini kita gulung. Kita buat kanvas lagi, kan itu bisa nyimpennya lebih enak karena saya kendala masalah tempat ini. Jadi sejak awal ya mikir kayak gitu ya, Mas enak iya. Seperti apa kebutuhannya ngono-ngono. Iya, sebenarnya sampai sekarang masih pingin, kadang-kadang gini anak keponakan sama tetangga itu melukis gini, saya pingin ini saya buat apa gitu, ini saya Terus kok apa anak-anak ya? Iya, sering juga, iya terinspirasi ya. Ya termasuk mencoret-coret ini sebenarnya kan dari anak-anak. Ketika dia ada sebuah sampul buku, ada spidol di iya, kalau saya tertarik kok bagus, akhirnya saya mencoba itu, tertarik untuk menggabungkan juga. Ada lagi nggak Pak yang lain soal karya ini Bapak? Ada yang itu ya, yang di situ tadi. Bisa cerita sebentar. Ya? Bisa cerita dulu. Mungkin bisa cerita sih apa sih kurang mungkin karena sih pengen disampaikan soal karya-karya itu. Mungkin saya pertanyaannya lolos apa pi ora lengkap ngono iki. Maksudnya ya mungkin ono beberapa mungkin ono pesan lain dari karya-karya Bapak ono kuwi sebenarnya. Ya kalau kebanyakan dari karya saya itu ya saya setiap kali berkarya itu nggak pernah merencanakan itu ya, tapi kadang-kadang tiba-tiba di tengah proses itu saya merasakan sesuatu gitu ya. Nah di sana saya mencoba nggak pernah itu sejak awal saya ingin membuat karya yang nanti timbul pesan apa itu nggak pernah. Jadi spontan di tengah proses itu tadi muncul apa itu terus menerus gitu. Ini untuk baru waktu itu ya? Kalau ini sebenarnya ada yang pakai selfie ya di batu sendiri. Kebetulan ya kalau semacam ini kayaknya nggak ada. Nggak ada.
Kayak anu ya malah ini ya, apa figur-figur anak-anak tadi ya. Iya, ya karena keseharian tuh tiap hari saya melihat ya. Kadang-kadang dia bermain sepak bola, dia anu saya selalu potreti. Ya kan teman-teman dari keponakan saya motret terus. Oh, dari Jadi tiba-tiba nanti kalau melukis tuh kadang-kadang saya nggak harus membuat tema apa atau apa. Saya melihat dulu. Saya tertarik dengan gerak anak itu. Saya lukiskan. Setelah itu ngembang apa saya nggak pernah tahu itu. Nah. Jadi selalu saya misalkan kalau saya nggak ada ide itu, saya lihat-lihat foto-foto itu. apa no peluang anu Pak? Akhirnya terus bermain-main ngono ya hobi. Iya. Karya nih. Akhirnya cenderung semacam ini ya. Heeh. Ya bermain-main itu. Kan banyak inspirasi dari ini ya, perilaku Anak-anak juga, iya. ngono kuwi terus akhirnya hidung kafe terus yo tadinya Ya sebenarnya kebebasannya itu kebebasan anak-anak ya. Kalau semacam ini sebenarnya ada juga kita melihat apa itu loh, kalau apa juga melihat sampah itu loh, orang buang sampah itu loh kan, kalau kita lihat di tempat-tempat penampungan kan di sana apa ya, ada sesuatu yang tidak terkonsep gitu loh, apa tidak terencana. Jadi benda apa saja bisa menyatu di situ, padahal kalau kebiasaan kita kan selalu misalkan kalau cangkir itu cocoknya ya sama ini kan, kebiasaan di rumah kan semacam itu, tapi kalau di sana kan enggak, bisa potret presiden apa itu kan bertumpuk. Nah akhirnya saya juga pingin bebas macam itu, ternyata melukis itu nggak harus menyesuaikan itu. Tempat sampah ning lukisan. Iya, iya kan seperti benda tiba-tiba bambu, tiba-tiba ada koran, tiba-tiba kan sebenarnya kalau di sampah kan bisa terjadi semacam itu. Nggak harus misalkan daun itu cocoknya sama ini, nggak ada, semua bisa cocok di sana. Ketika sesuatu itu dibuang di sana bisa menyatu dan akhirnya kita bisa melihat kadang-kadang ada sesuatu yang bagus. Oh, ternyata mengilhami juga itu loh, orang-orang buang sampah yang dia itu. Oke. Jadi nggak dibatasi juga gitu. Ketika di rumah kita kadang-kadang kalau membuat apa itu kan misalkan kalau kuda harus dengan apa gitu kan, biasanya kan harus disesuaikan. Kalau di sini kan enggak. Kadang-kadang kuda sama gelas bisa, kadang-kadang sama bambu bisa gitu kan. Jadi saya melihat bebas itu di sana. Jadi nggak ada aturan yang harus apa ya, membuat sebuah tema atau apa itu disesuaikan dengan objek-objeknya gitu loh. Jadi objek apa saja menyatu di sana bisa, seperti orang buang sampah itu. Jadi tanpa disengaja bisa menyatu. Siap. Iya. Oke. Ke pertanyaan deh. Ini Pak, kalau seni rupa sendiri di Batu kayak apa tuh sekarang? Ya. Seni rupa sendiri di Batu kayak apa sekarang? Ya. Seni rupa di Batu sendiri, mulai seniman-senimannya sebenarnya cukup yo bicara lah ngono kuwi Ya sebenarnya kalau dilihat dari perkembangan sih, dibanding saya dulu kan sekarang udah lebih banyak ya yang ke apa ya, kalau dulu jumlah yang sedikit, sekarang udah hampir setiap pelukis muda itu sudah apa, udah banyak yang menanggapi karyanya lah, paling tidak itu. Bahkan pamerannya udah bisa sampai Jakarta. Kalau zaman saya dulu kan sulit itu bisa nyampe sana itu, kalau enggak. Kalau sekarang kan kayaknya hal semacam itu kayak nggak terlalu sulit gitu loh. Pokoknya karya. Jalur-jalurnya lebih gampang ya. Iya. Nah selama ini Bapak, maksudnya kan gitu, akhirnya menikmati juga kan, maksudnya. Kebetulan saya nggak seperti, ya sebenarnya pengen juga tapi nasib aja yang nggak seperti itu. Sebenarnya pengen tapi saya masih melewati harus seperti ini. Jadi saya karya itu masih apa ya, tetap berkarya tapi untuk kehidupan saya masih ngerjakan pesanan. Kadang-kadang ya kerja semacam ini kan, di tempat wisata itu ada lukisan-lukisan di dinding gitu. Saya kerja semacam itu. Oh kayak mural gitu. Iya, ya apa ya, kan ada tuh lukisan-lukisan. Ya? Oh itu di teman itu ada lukisan-lukisan 3D itu loh, yang apa? Yang biasanya apa? Kesan-kesannya itu timbul untuk foto-foto itu loh. Terus kalau fotonya sih nggak ada, sebenarnya ya seperti diorama apa? Ya itu buat itu juga. Gak apa-apa kalau ada fotonya nanti
Saya ada email tuh nanti biar siapa yang Oh, kalau di email mungkin ya mungkin siapa kalau boleh, bisa disusulin lah. Iya. Bisa disusulin. Nah, oke oke oke. Sip, sip. Nah, yang terakhir anu lah, ini kita wis cukup tadi banyak terus aku dapat masukan soal pernah tahu Galeri Nasional? tahu, Iya. tapi saya ke sana itu waktu tahun berapa ya? Waktu saya masih di Jakarta. Waktu itu pameran DDRI Subriya. Pameran tunggal DDRI Subriya saya ke sana, tapi setelah itu saya belum pernah. Mesti ini Kemarin tuh waktu ada pameran karya sang juara, saya juga nggak hadir karena kerja. Kan. oh iya iya iya. Ya makanya saya waktu itu nitip sama siapa, kalau Wawan tuh saya pingin katalognya, tapi katanya mau dikirim sampai saat ini nggak dikirim. Tapi yo, maksudnya ono arep-arepan lah gue Galeri Nasional gue dengan Maksudnya untuk pameran. harapan ya nggak tahu nanti kudune. Kalau pamerannya kan saya tahun 2012 dua kali ya. Jatim Art Now sama karya sang juara kan pameran, cuma saya nggak ke sana, cuma karyanya aja. Mungkin ada harapan lebih untuk Galeri Nasional kan sebagai institusi pemerintah, bla bla bla. Kalau keinginan jelas ada, tapi kan nggak terpikir gitu loh. Kalau selama ini saya masih sibuk berkutat. Kan saya mau minta pendapat teman-teman, bahwa ono pendapat aku pengen ya pameran ini kono apa. Ya maksudnya pameran itu bersama atau ya terserah secara pribadi lah apa. Kalau pameran Galeri Nasional, saya belum minta apa pendapat teman-teman bahwa yo sebagai selain ruang pamer mungkin ono program-program sing go teman-teman di sini apa workshop atau apa mungkin yang apa dikenalkan sama siapa kan ya menarik. Ini nah nggo bapak ono harapan ora? Mohon apa? ya kalau pameran sih pingin juga ya, entah itu kelompok, entah apa itu sebenarnya pingin, tapi kan kemarin tuh teman-teman kan ngajukan ke Bentara Budaya, tapi sampai saat ini kok belum gitu loh. Sebenarnya kalau dilihat dari situ sebenarnya dari teman-teman mungkin pengen juga gitu loh, dari kelompok Batu itu pameran di. Nah, secara pribadi ya Pak Dok? Kalau pribadi sih saya belum terpikir ya. Kalau sama-sama itu masih kadang-kadang masih pingin, tapi kalau pribadi kan masalahnya saya nggak tahu lah, nggak terpikir lah kalau saya pingin pameran di sana. Saya di Batu aja Kak. belum kesampaian yang ini, apalagi kalau mikir mau pameran di Jakarta itu. Nanti minta fasilitas apa? Ya nggak apa-apa, wong yang gue di pemerintah. Maksudnya ada bayar pajak kemana terus mereka. Ya asal apa ya? Kalau saya sebenarnya kan nggak tahu sebenarnya pameran ke sana itu apa sih yang perlu disiapkan, saya kan nggak tahu, jadi akhirnya nggak terpikir juga kan itu. Kalau pameran di Batu atau masih di lingkup sini kan masih mampu memikirkannya gitu. Kalau ke sana itu sebenarnya apa sih yang mau di iya kan, kita nggak tahu itu loh. Nanti kita kerja mau pameran hanya sekedar macam karya cuma itu kan nggak mungkin. Sing tadi menarik pernah diobrolin apa? Sing program-program nggih enten apa yang apa pendatang sing ngajak teman-teman akhirnya kenalin yang Jogja. Sempat ikut juga Pak? Ya waktu itu ya justru itu saya mulai berani ya mulai berani memutuskan untuk melukis itu sebenarnya ya orang itu ya, karena waktu itu selain diajak untuk melihat-lihat karya di Jogja, kita juga dibiayai gitu loh. Jadi tiap bulan itu dari gajinya itu banyak disumbang-sumbangkan ke pelukis untuk mengembangkan. Waktu itu saya mulai berani gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melukis itu. Dari orang itu. Ke Jogja itu kemana? Galeri, Seniman? Waktu itu yang banyak dituju ya studio pelukis. Terus yang mesti ke sana itu ya ke Cemeti itu mesti, iya. Terus setelah itu ke studio pelukis. Sama biasanya Pak? Dulu waktu itu saya ke Ivan Sagito, terus Edi Hara. Oh iya. Ya. Terus ya termasuk ke Taman Sari, kemana itu studio pelukis. Waktu itu ya ada yang pelukis yang sudah tamat kuliah, ada yang juga masih kuliah.
Oke. Iya. Matur suwun ya, Pak. Iya. Iya.